Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya. Baik itu secara jasmani maupun rohani, serta diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Saya nanti akan mendeteksikan inilah letak harapan yang terwujud. Sekali lagi, inilah letak harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan inilah letak harapan yang terwujud, ya berarti kan tetap masih ada tiga faktor, yaitu mengenai asmara, mengenai pekerjaan ataupun keuangan. Nanti di manakah letak harapan kalian itu yang bisa terwujud, yang bisa kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton ya, jangan di skip-skip ya, agar tidak terjadi untuk salah memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general. Energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun konsul secara privat ya. Dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsultasi secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sahabat dari Ruang Batin ya, semakin hari semakin banyak yang konsultasi. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Sagittarius. Di sini ada Capricorn. Artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat untuk asmara Capricorn dulu di garis ke depan. Capricorn ya, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk 6 koin, 3 orang dikelilingi 6 koin. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang memandang koin besar. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Capricorn. Ini kelihatannya awalnya bagus ya untuk sahabat Capricorn ini, tentang masalah asmara sih awalnya bagus ya. Gitu loh. Ada suatu kestabilan yang kalian rasakan di sini. Ya. Mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan. Karena apa? Karena saya melihat di sini kalian mencoba untuk apa ya? Kalian mencoba untuk mengimbangi pasangan di sini gitu loh. Mungkin gini ya, ketika pasangan kalian susah, kalian itu tidak mau cuek di sini. Kalian mau istilahnya itu kalian ingin tahu kenapa kok mungkin susah atau seperti apa. Nah, sama ketika mungkin kalian susah, pasangan kalian ini juga mau tahu sama kalian. Intinya di sini awalnya bagus ya, ada suatu keseimbangan lah, ada suatu rasa pengertian. Akhirnya apa? Akhirnya tercipta rasa damai, ya, rasa rukun, rasa kebahagiaan. Kira-kira seperti itu. Ini kartu utama. Awalnya bagus ya. Cuma dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini kok seperti apa ya? Seperti ada rasa kekhawatiran di sini. Padahal di sini awalnya bagus loh ya. Terus di kartu konfirm ini seperti ada rasa kekhawatiran. Kenapa saya mengatakan kok serasa seperti ada rasa kekhawatiran dalam diri kalian? Karena di sini jelas sepertinya ada suatu renungan, adanya suatu pemikiran agar bisa menjaga asmara ini agar tetap bisa stabil. Nah, gitu loh. Tapi saya rasa sih apa ya, masih cukup baik sih untuk asmara Capricorn. Jadi secara kekhawatiran sih boleh ya. Cuman saran saya ya jangan sampai terlalu berkhawatir yang berlebihan gitu loh. Karena di sini melambangkan apa? Ada suatu renungan, ada suatu pemikiran bagaimana ingin stabil, bagaimana ingin ada stabil yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi masih apa ya? Saya rasa sih masih cukup bagus ya, apapun namanya, apapun informasinya. Di sini masih terlihat masih cukup stabil lah. Seperti itu ya. Cuma di sini apa ya? Secara asmara cuma di sini memang Capricorn ini mengharapkan adanya suatu kestabilan yang lebih besar di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, masuk di masalah pekerjaan ataupun karir. Capricorn, kartu utama kalian muncul petunjuk strength. Ada wanita menaklukkan singa. Dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Ada 9 cup apa ini? Terjajar rapi ya, sama sama orang yang sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Capricorn ya. Ini kelihatannya sahabat Capricorn kalau masalah pekerjaan sih mungkin secara kestabilan ya, secara pencapaian target, perkembangan. Ini kelihatannya kalian barusan mengalami sebuah peristiwa di sini, di mana mungkin masa-masa sulit itu pernah kalian rasakan di sini. Ini menggambarkan bisa saja sudah terjadi, bisa akan terjadi, ya, dan bisa belum terjadi di sini. Yang jelas di sini kelihatannya Capricorn ini barusan mengalami sebuah peristiwa ataupun di mana kondisi mungkin secara pekerjaan, secara karir ini kalian merasa dirugikan. Nah, maksudnya dirugikan itu seperti apa ya? Mungkin secara pencapaian target, perkembangan ini kelihatannya kalian masih belum bisa gitu loh, belum bisa mencapai target, mencapai keberhasilan. Makanya saya barusan mengatakan ini masih dirugikan ini sebetulnya apa? Capricorn ini. Cuman ya ada cumannya. Cuman di kartu strength ini menggambarkan kalian ketika kalian merasakan keterpurukan di sini menggambarkan sepertinya kalian lebih bersabar di sini. Lebih bersabar, lebih mau berpikir lagi ya, lebih mau berjuang lagi untuk bisa menyetabilkan. Akhirnya apa? Akhirnya di sini terbilang bagus gitu loh. Akan ada suatu pencapaian di sini. Insya Allah 3 hari ke depan apapun masalahnya, apapun namanya, banyak dari sahabat Capricorn ini yang mungkin apa ya mendapatkan kesenangan, kenyamanan, ketenangan. Kenapa? Karena bagi kalian mungkin ada suatu pencapaian, mungkin bagi kalian sudah ada beberapa pencapaian target yang sudah kalian dapatkan di sini. Mungkin ada yang suatu keberhasilan masalah di sini, sempat berhasil menemukan solusi, menemukan kepastian. Kira-kira seperti itu. Di sini masih bagus kok gambarnya. Kita lihat secara keuangan atau rezeki. Capricorn, kartu utama kalian muncul petunjuk Back of Cup.
ada seseorang memegang cup ya, dalamnya seperti ada ikan itu ya. Dikonfirmasi sama kartu 5 koin, 5 pentacles. Itu ada 5 koin seperti di dalam rumah ya, ataupun di belakangnya kaca sama seorang sedang membawa tongkat. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Capricorn ya. Ini kelihatannya sih apa ya? Sahabat Capricorn itu sebetulnya ya, ataupun aslinya kalian itu banyak roda-roda keberuntungan loh di sini. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena jelas muncul petunjuk Pack of Cup. Artinya apa? Artinya aslinya kalian itu banyak keberuntungan tentang khususnya masalah finansial, masalah ekonomi, masalah keuangan. Jadi ibaratnya ketika kalian terdesak itu ada saja solusi sehingga kalian mendapatkan uang ya. Sehingga tidak terjadi sampai kacau, sampai terpuruk. Nah, makanya saya barusan mengatakan aslinya banyak keberuntungan di sini yang meliputi kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Khususnya di 3 hari ke depan gitu. Bisa saja ini juga ada suatu keberuntungan. Yang menjadi pertanyaan sobat ya, ini cuman apa ya? Serasa keberuntungan ini banyak yang terpending gitu loh. Contoh, saya mengatakan banyak yang terpending itu gini. Ya bisa saja ketika kalian berharap ada suatu kerezekian ataupun mungkin jadilan keuangan, terus uang itu tidak sampai sama kalian semua gitu loh. Contoh, misalkan kalian dijanjikan keuangan mau dikasih uang 100.000, ini contoh. Nah, yang bisa kalian dapatkan cuma 50.000. Nah, gitu loh yang saya maksud. Makanya barusan saya mengatakan aslinya ataupun sebenarnya kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ini bagus secara energi. Ya, ini terbaca bagus ya khususnya di 3 hari ke depan. Kalau lain hari ya saya nggak tahu. Yang jelas yang saya bicarakan ini untuk di 3 hari ke depan akan ada sebuah keberuntungan-keberuntungan. Cuman entah kenapa ya serasa ada suatu keterpendingan di sini ya Pak. Gitu. Masih adanya suatu kesulitan-kesulitan. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena ada dinding penghalang gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan ini kan ada koin. Seperti koin ini seperti di dalam rumah ataupun di belakangnya kaca. Nah, itu kan menandakan ya tidak akan bisa mengena kalian karena kalian terhalang sebuah dinding di situ. Ada yang suatu tembakan black magic jelas di sini. Makanya membuat kalian itu terkadang kurang stabil ya. Istilahnya itu secara keuangan lo ya. Terkadang kurang stabil, banyak cepat habisnya ya. Ibarat orang berjalan itu tertati-tati, kesulitan. Gitu. Nah, makanya di sini disarankan sahabat Capricorn jangan sampai salah jalan. Gitu loh. Untuk kalian melangkah itu jangan sampai salah jalan ataupun jangan sampai salah langkah di sini. Maksudnya seperti apa ya? Sikapi dengan intuisi. Gitu loh. Dengan energi rasa secara batiniah, netralkan itu semua. Kalau kalian dihantam masalah, kalian sikapi dengan logika nggak akan bisa nyambung di sini. Kalian akan mengalami kesulitan terus. Gitu loh. Contohnya ketika kalian sikapi dengan logika, ya mungkin akan bagus ya, cuma tidak lama gitu loh. Nanti beberapa hari kalian jatuh lagi. Kesulitannya itu lama. Nah, kan seperti itu. Karena memang ini terindikasi ada suatu dinding penghalang. Nah, beda ketika kalian netralkan ya, kalian buang dinding penghalang itu insya Allah ketika kalian mendapatkan kebaikan, kelancaran keuangan ini akan bisa langgeng. Apakah tidak ada penurunan? Ya, pasti ada namanya orang hidup. Cuman antara kelanggengan sama penurunan ini lebih lama langgeng nantinya. Lebih lama lancar milih lah. Tapi ketika kalian sikapi dengan logika, memang akan ketemu solusi tapi nggak akan langgeng gitu. Seperti itu. Ya, mungkin hanya seberapa hari ataupun beberapa minggu kalian turun lagi, banyak masalah lagi, bahkan minus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sahabat Capricorn harus menyikapi dengan bijak di sini ya. Kalau saran saya sih harus kalian netralkan. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba akan mendeteksi ketiganya di sini. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah harapan sahabat Capricorn di faktor asmara bisa tercapai, harapan positif, kestabilan. Di sini kelihatannya masih aman kok ya saya rasa di sini. Ini komunitas terbesar loh ya, masih terbilang masih cukup aman gitu loh. Nah, contoh ketika ada 100 ya, seseorang yang mempunyai zodiak Capricorn.
ini yang 85 orang ini bakal diuntungkan. Dalam arti masih dalam tahap stabil lah, tidak terjadi suatu masalah yang mengkhawatirkan, gitu loh. Adanya keberuntungan-keberuntungan yang ada masalah akan cepat selesai, seperti itu. Nah, sisanya ya kelihatannya masih kurang diuntungkan, karena ada suatu tembakan black magic di situ. Apakah tertembak di asmara? Tidak, nanti di sini ada. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas sekali lagi untuk Capricorn ini komunitas terbesar ini masih cukup baik. Apakah semua Capricorn baik? Tidak. Ya seperti yang saya katakan tadi. Sudah saya kasih contoh, ibarat ada 100 Capricorn, yang 85% yang 85 orang ini diuntungkan. Itu kan artinya komunitas terbesar. Dan sisanya komunitas terkecil yang masih adanya suatu hambatan, masih adanya suatu pemikiran, renungan, kekhawatiran, karena memang masih ada konflik gitu loh. Nah, jadi sekali lagi ya tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Apakah di 3 hari ke depan saya masih tetap aman, tidak terhantam masalah? Ketika saya masih aman, masih stabil, ya berarti kalian masuk yang komunitas terbesar. Ketika kalian mungkin dulu ataupun kemarin sempat aman, terus 3 hari ke depan ada masalah, ya berarti kalian masuk komunitas terkecil. Memang ada suatu tembakan black magic dan itu membuat asmara kalian kacau di situ. Seperti itu sobat ya. Tinggal diresonetkan sendiri-sendiri. Kalau untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, di sini saya masih menangkap masih cukup aman ya, sama seperti asmara. Ini kelihatannya banyak yang diuntungkan. Sepertinya ada suatu berita ya, adanya suatu berita mungkin apa ya, akan adanya suatu pencapaian di sini. Entah berita apapun itu, entah pencapaian apa, yang jelas di sini akan ada suatu keberhasilan sehingga membuat kalian tenang, membuat kalian senang, bahagia. Itu secara pekerjaan loh ya, secara usaha pekerjaan di sini. Ini saya rasa masih masih no problem lah, masih nggak ada masalah di sini. Seperti itu ya. Jadi komunitas terbesar masih cukup diuntungkan. Nah, kalau di masalah keuangan atau kerezekian ya, di sini jelas ya bisa dikatakan 50-50 di sini. Ada juga Capricorn yang 50% diuntungkan, ada juga 50% Capricorn yang belum diuntungkan. Karena saya menangkap secara penerawangan ini toh yang diuntungkan mungkin satu, mungkin kalian masih tidak tertembak gitu loh. Tidak ada orang, maksudnya kalian belum adanya suatu orang toksik yang menembakkan energi. Semoga aja tidak, seperti itu. Nah, ada juga yang mungkin sudah pernah dinetral. Mungkin pernah dinetralkan sendiri atau sama orang lain, entah sama saya. Ini yang 50% akan bagus. Ada suatu tambahan energi positif yang lebih besar, akhirnya mendatangkan sebuah rezekian kepositifan. Yang 50%. Nah, yang 50% lagi satunya sobat, ini kelihatannya banyak Capricorn yang masih apa ya, tertati-tati di sini, masih kesulitan gitu loh. Ketika mendapatkan uang pun itu kecil, tidak seimbang dengan pengeluaran, cepat habis, banyak pengancelan, banyak ketertundaan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan ya di netral. Nah, jadi ini komunitas yang akan diuntungkan atau tidak ini 50-50. Misalkan ada 100 zodiak Capricorn ya, yang 50 ini akan diuntungkan, yang 50% ya belum diuntungkan, masih banyak masalah seperti yang sudah saya jelaskan, dan itu harus dinetral. Seperti itu ya. Ketika nanti kalian di 3 hari ke depan merasakan mendapatkan hasil atau rezeki entah dari mana datangnya, entah besar entah kecil, ya berarti kalian masuk di kategori yang aman. Mungkin pernah dinetralkan. Nah, ketika kalian di 3 hari ke depan kok masih kesulitan, tidak ada pemasukan keuangan, padahal di sini kartunya bagus, ya adanya suatu keberuntungan, ya berarti kalian masih terhalang gitu. Ada suatu dinding. Nah, gitu. Rezeki ini sulit masuk, mental. Nah, seperti itu sobat ya, untuk menyikapinya biar tidak bingung. Oke ya, untuk sahabat Capricorn, ya tetap pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan kalau ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak sobat, karena saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika sahabat semua, khususnya sahabat Capricorn ya, ketika kalian ada masalah, kalian sudah mengerti, sudah mengetahui, apalagi sudah merasakan kok ini di luar logika. Nah, saran saya segera di netral, segera ditanggulangi, jangan dibiarkan. Ketika kalian sudah merasakan ini kok di luar logika, tapi kalian diamkan saja, tidak ditanggulangi, tidak di netral, ya akan habis-habisan. Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Jangan menunggu habis-habisan dulu sobat. Alangkah baiknya kita segera
mengatasi itu semua. Nah, bagaimana? Ini kan masalah di luar logika. Bagaimana cara untuk mengatasi? Ya mudah, satu, percepat, segera ya, istilahnya segera lakukan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Ya. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan lancar masuk. Gitu loh, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, di situ letak kunci suksesnya sobatnya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Capricorn, harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.